Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Ini nomor absen berapa? Nomor absen 1, Andriana Nisa. Nomor absen 2, Afidi. Nomor absen 3, Nanda Putri. Sakit. Suratnya ada. Nomor absen 4, Anissa. Nomor absen 5, Aura. Nomor absen 6, Ayu. Nomor absen 7, Bagus. Nomor absen 8, Bagus. Nomor absen 9, Dea Aulia. Nomor absen 10, Dea. Nomor absen 11, Dewi. Nomor absen 12, Eka Haru. Nomor absen 13, Eka Yudhika. Nomor absen 14, Erlien. Nomor absen 15, Hartonia. Nomor absen 16, Ivan. Nomor absen 17, Humaira. Kemana? Nggak tahu. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Nanti ketua kelasnya akan hubungi saya setelah pembelajaran ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan berpesan kepada yang senantiasa menerapkan protokol 5M. Saya ingin bantuannya satu anak berkembang saya untuk menampilkan sebuah citra foto barang siapa yang berkenan. Nanti saya kasih poin. Enak. Di sini saya menampilkan atau menunjukkan gambar dari citra pembukaan. Nah, kemarin saya sudah memberikan sebuah materi ya PowerPoint tentang cara interpretasi citra. Ya. Jadi cara interpretasi citra itu, nah ini kegiatan menelaah sebuah citra dari deteksi, identifikasi, dan selanjutnya yang terakhir ada analisis. Jadi identifikasi itu ada 3. Ada ciri spasial, apa? Ya, sebentar. Ada ciri spasial, 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 ada ciri sp
Jangan sebut iya. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi ada ciri spasial, ciri spektral, ada ciri spektral, dan ciri temporal. Ada yang bisa menjelaskan? Satu. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, namanya kawan. Terserah, ini salah satu semua tidak apa-apa. Temporal adalah itu yang berhubungan dengan waktu, rekaman dan spektral merupakan suatu ketambahan yang dihasilkan dari energi elektromagnetik dengan benda yang dapat diidentifikasikan melalui warna dan warna. Jadi identifikasi ini ada tiga ya. Nantinya kalian dituntut agar bisa mengerti bagaimana cara interpretasi citra. Di sini saya menunjukkan sebuah citra foto udara. Nantinya kalian akan bagaimana caranya interpretasi citra dengan ciri spasial. Saya hapus terlebih dahulu ya. Ciri spasial bisa menulis ciri spasial. Oke, setelah mengerti ciri spasial ada 9 ya. Yang pertama yang harus kalian ketahui ada nomor 1 ya. Kalau nggak kelihatan bisa maju semua, tidak apa-apa. Silakan maju mas. Nggak apa, maju aja. Iya, nggak apa-apa. Apa? Maju semua aja nggak apa-apa. Nah, kan objek nomor 1 ya, di sini nggak apa-apa. Kita lihat bersama-sama warna dari objek nomor 1. Kelihatan dari sana? Ya. Bisa dilihat warna apa ini? Merah. Atap rumah berwarna apa? Atap rumah.
Saya ditulis di sini merah cerah, warna merah. Rona, nah rona itu ada cerah dan gelap. Kita lihat di sini warna dari perumahan atau pemukiman di sini berwarna cerah atau gelap? Cerah. Nah, bentuk, misal kita terdapat seperti contoh stadion atau tempat-tempat olahraga. Di situ stadion dan tempat olahraga itu biasanya berbentuk seperti lingkaran. Nah, kalau di sini bisa kita lihat bersama-sama pemukiman berbentuk apa? Persegi. Nah, kita masuk ke dalam ukuran. Ukuran ada kecil dan besar. Kalau misal ukuran besar itu kita lihat biasanya seperti sekolah, kantor, terus ada mall dan lain-lain, gedung-gedung tinggi itu bisa berukuran besar. Sedangkan pemukiman masuk ke dalam ukuran yang kecil. Kita masuk ke dalam tekstur ya. Tekstur. Kalau misal rona tersebut gelap, maka tekstur tersebut itu kasar. Bisa dilihat ya. Di sini terdapat semak belukar. Nah, mempunyai rona yang gelap. Jadi tekstur tersebut memiliki tekstur kasar. Kalau perumahan, pemukiman halus. Belang-belang bagaimana? Belang-belang itu seperti persawahan. Nah, belang-belang itu bisa dikatakan sebagai tekstur yang halus dan di sini kan ada tidak semuanya persawahan tersebut itu mempunyai tekstur halus. Selanjutnya ada pola. Pola ada memanjang, teratur, dan tidak teratur. Bisa kita lihat bersama-sama. Ya, pemukiman ini masuk ke dalam pola apa? Ada bayangan atau tidak? Yang mana bayangannya? Nah, kalau tidak ada, kita tulis. Soalnya karena pemukiman tersebut tidak mempunyai gedung yang tinggi. Sedangkan gedung yang tinggi itu pasti memiliki ciri spesial seperti ini. Selanjutnya asosiasi. Misal, contoh, ada lapangan sepak bola pada suatu citra foto udara. Asosiasi dari lapangan sepak bola tersebut yakni objek stadion. Contoh lagi, misal ada objek seperti pesawat terbang dan lapangan udara atau lapangan pesawat. Jadi asosiasinya di tempat tersebut yakni bisa kita lihat bersama-sama di sini terdapat perumahan ya. Jadi bentuk kecil-kecil seperti ini diasosiasikan jadi pemukiman atau perumahan. Yang terakhir situs. Nah, situs ini biasanya digunakan untuk mengetahui lokasi objek satu dengan lokasi objek lain. Misal, nah situs perumahan itu memiliki situs yang memanjang sepanjang jalan. Ada lagi contohnya seperti perumahan memiliki situs yang memanjang dengan sungai. Bisa kita lihat bersama-sama ya.
Pemukiman, ya pemukiman memiliki situs pemanjang sepanjang pemanjang. Bisa dipahami sampai di sini? Saya ditanyakan. Kalau paham langsung kita masuk ke sini. Bisa dibantu terlebih dahulu. Sudah? Gimana sudah paham ya cara interpretasi citra dengan menggunakan ciri spasial. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana materi tentang sistem informasi geografi dan tahapan kerja geografi. Ada yang bisa mengertikan pengertian dari sistem informasi geografi, ada PLKS, yang bisa menerapkan menurut Berry adalah informasi referensi internal atau aplikasi dan ruangan. Menurut Arona, sistem informasi geografi adalah sistem informasi yang berdasarkan pada kerja dasar komputer yang mampu memasukkan, mengolah, atau memberi dan mengambil kembali, memanipulasi, analisis data serta memberi uraian. Tapi gampangnya dari pengertian sistem informasi geografi ini sistem informasi yang mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyajikan semua jenis data geografi. Di sini sudah saya buatkan peta konsep agar kalian mengerti alur dari sistem informasi geografi. Yang pertama ada pengertian dan konsep dasar. Yang kedua ada komponen sistem informasi geografi. Ada hardware, software, firmware, dan pengguna. Yang ketiga ada tahapan kerja SIG, ya. Dan terakhir nantinya ada manfaat sistem. Ada yang bisa bantu saya sebagai apa? Apa? Ada sambil mencatat. Jadi pengertian sistem informasi geografi menurut Stan Aronoff tahun 1989, sistem informasi yang berdasarkan pada kerja komputer yang mampu memasukkan, mengolah, manipulasi, dan menganalisis data. Jadi setelah kalian mempelajari kemarin minggu lalu tentang penginderaan jauh, di sini kalian akan belajar bagaimana cara membuat data atau mengolah dengan sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi geografi. Nah, konsep dasar SIP ini memiliki konsep yakni overlay. Apa Pak yang dinamakan overlay? Jadi overlay itu adalah tumpang tindih. Nah, misal kalian ingin membuat peta kerawanan banjir dengan menggunakan software sistem informasi geografi. Nah, jadi yang perlu kalian overlay adalah peta penggunaan lahan.
dan peta perkiraan cuaca. Misal kalian akan membuat peta wilayah kecamatan Kenjeran. Jadi peta penggunaan lahan kecamatan Kenjeran. Peta kedua tersebut di overlay, ya, nantinya akan menghasilkan peta kerawanan banjir. Nah, peta kerawanan banjir ini masih peta khusus atau peta umum? Ada yang ingat? Khusus atau peta umum? Setelah kedua peta tersebut dioperasi, nantinya akan menghasilkan peta kerawanan banjir. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Nah, komponen SIB di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hardware atau perangkat terang. Nah, mempunyai tiga fungsi. Yang pertama memasukkan data, yang kedua mengolah data, dan yang ketiga mengeluarkan data. Alat untuk memasukkan data, ya, itu ada flash disk, CD, komputer, dan laptop. Ya. Yang kedua alat penyimpanan data dan pengolahan data. Biasanya menggunakan laptop dan komputer dan menggunakan software. Nantinya saya akan membahas software apa saja yang biasanya digunakan untuk pembuatan data. Yang ketiga ada alat penyaji keluaran, jadi seperti printer dan plotter. Nah, printer dan plotter tersebut digunakan untuk mencetak sebuah peta yang sudah kita buat. Yang kedua ada software. Nah, ini. Jadi software ini, ya, adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dan nantinya dijadikan sebuah peta yang kalian minta. Nah, softwarenya yang pertama ada ArcGIS, QGIS, dan ArcView. Ya. Di sini sudah ada bayangan. Kalau misal lulus mau kemana? Kuliah? Kemana? Ada yang ingin ke teknik? Amin. Teknik nggak ada. Jadi fungsi dari aplikasi ArcGIS ini tidak hanya digunakan untuk mahasiswa jurusan saja. Jadi aplikasi ArcGIS ini biasanya juga digunakan untuk mahasiswa teknik sipil. Nah, digunakan untuk pembuatan peta penggunaan lahan. Nah, kalau misalnya kalian nantinya sudah lulus ingin masuk ke jurusan teknik sipil, biasanya memakai aplikasi. Peta penggunaan lahan. Teknik sipil. Ya. Yang ketiga ada firmware. Firmware ini yaitu orang yang mengolah sebuah peta. Dan yang terakhir ada pengguna. Pengguna itu biasanya orang yang melihat atau menganalisis sebuah peta. Nah, sampai di sini komponen SIB ada yang ditanyakan. Lanjut. Kita masuk ke dalam tahapan kerja sistem informasi geografis.
Yang pertama ada input data. Meliputi ada data tabel, ya, data tabel, peta tematik, foto udara, citra satelit, dan lain-lain. Nah, misal kalian ingin membuat peta kepadatan penduduk. Peta kepadatan penduduk ini memiliki sumber dari tabel kepadatan penduduk wilayah, misal wilayah daerah. Harus membutuhkan tabel kepadatan penduduk. Yang kedua, selanjutnya setelah input data, ada processing data, meliputi overlay, storing, pengarsipan. Ya, nantinya kita akan membahas satu-satu setelah processing data. Dan terakhir ada output data. Output data meliputi peta, tabel, diagram. Nah, biasanya setelah membuat atau setelah processing data akan keluar seperti data grafik. Lanjut. Saya akan membahas input data terlebih dahulu. Input data ada 3, jadi jenis datanya, sumber datanya, dan teknik input data. Jenis datanya ada 2, ada data spasial, data atribut. Data spasial ada 2, jadi menjadi 2 lagi, yakni data vektor dan data raster. Sumber data berbagi menjadi 2, data primer dan data sekunder. Lanjut. Di sini saya akan membahas sumber data terlebih dahulu. Yang pertama ada sumber data primer. Nah, sumber data primer ini data yang berasal atau harus survei lapangan terlebih dahulu. Misal, kita ingin membuat suatu peta kemiringan lereng. Nah, maka dari itu sumber yang survei lapangan terlebih dahulu. Biasanya peta kemiringan lereng dan peta ketinggian lereng menggunakan alat yang dinamakan teknologi. Seperti pada gambar 16, nanti saya akan share PPT-nya di video. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder ini data hasil pengolahan seperti citra satelit, foto udara, data berdasarkan data, laporan, dan lain-lain. Misal kita ingin membuat peta persebaran COVID di wilayah Surabaya, sumber dari peta pembuatan atau peta persebaran COVID tersebut ada tabel persebaran wilayah COVID di Surabaya. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Kita masuk ke dalam jenis data sistem informasi geografi. Ada 2, yakni ada data spasial geografis. Yang kedua ada data atribut. Data spasial ini meliputi seperti contohnya peta, citra satelit, sedangkan data atribut ini yakni keterangan dari data grafis atau data spasial. Nah, misal data spasial peta kepadatan penduduk, data atributnya ini tabel kepadatan penduduk. Sampai di sini bisa dipahami. Lanjut.
Lanjut. Nah, data spasial tadi dibagi menjadi dua. Ada data vektor dan data raster. Data vektor ini data yang menghasilkan atau berbentuk titik, garis, dan area. Saya berbentuk titik. Biasanya data yang berbentuk titik pada peta kita jumpai menggambarkan seperti monumen, terus tugu, stadion, dan lain-lain. Nah, pada peta tersebut menggambarkan suatu objek wilayah. Yang kedua ada garis. Data vektor yang berbentuk garis ini biasanya kita jumpai digunakan untuk menggambarkan suatu batas wilayah, batas administrasi. Ya. Selanjutnya ada data vektor yang berbentuk area. Data vektor yang berbentuk area ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu lokasi, suatu negara, suatu wilayah, dan lain-lain. Sampai di sini data vektor yang ditanyakan. Lanjut. Di sini selanjutnya ada data raster. Nah, data raster ini data yang berbentuk seperti pixel. Nah, bisa kita lihat bersama-sama data yang berbentuk pixel. Lanjut. Di sini sudah saya tunjukkan gambar dari data vektor dan data raster. Jika digambarkan data vektor, maka hasil dari data raster atau gambar yang menunjukkan seperti pixel itu sama seperti gambar data vektor. Kita lihat bersama-sama. Sampai di sini. Nah, di depan TS ya? Sudah lihat? Selama ini ada kendala, maksudnya nggak bisa dikalikan atau kurang paham selama PTN terbatas. Dan di sini masa yang dipilih itu Pak? Pasti absen Pak. Masih absen. Sudah pernah belajar di selama PTN? Masih offline ya? Online ya? Ya, udah yang pertama ya kalian ini ya. Lanjut. Kita masuk pada tahapan input data. Yang pertama akuisisi. Nah, akuisisi ini yakni tahap memasukkan data dalam software. Ya, itu hard disk, e-disk, atau yang lain-lain. Yang kedua, selanjutnya setelah memasukkan data, kita masuk ke dalam tahapan editing. Tahapan editing ini tahap mendidik
suatu area atau wilayah. Nah, bisa dicatat. Nanti kalau misalnya ada soal kayak ini, yang pertama akuisisi. Akuisisi tahap memasukkan data ke dalam software. Tahap memasukkan data ke dalam software. Setelah data dimasukkan ke dalam software, ya, dalam software, nantinya data tersebut didigitasi sesuai area atau wilayah kalian. Jadi editing itu adalah digitasi suatu wilayah. Sudah? Setelah kalian digit, ada penguraian topologi data. Nah, pengertian atau istilah dari penguraian topologi data, kalian membedakan antara data titik berbentuk titik, data garis, dan data area. Ulang. Penguraian topologi data itu kalian harus membedakan data yang berbentuk titik, data berbentuk garis, dan area. Setelah kalian membedakan data titik, garis, dan area, selanjutnya ada tahapan memasukkan data atribut. Nah, misal kalian membuat peta persebaran COVID. Nah, data atributnya kalian masukkan tabel persebaran COVID di wilayah. Ya, tabel ya. Jadi memasukkan data atribut itu adalah memasukkan kalian misal kalau ingin membuat peta, yang kalian masukkan adalah tabel dari sumber peta tersebut. Nah, yang terakhir transformasi logika, membuat garis koordinat pada peta wilayah yang kalian buat. Membuat apa, Pak? Garis koordinat. Sesuai peta yang kalian buat. Cara dulu. Setelah memasukkan dari input data tersebut, nantinya data tersebut akan diproses. Nah, kita masuk ke dalam tahapan processing data sistem informasi pribadi. Lanjut. Jadi tahapan processing data ada 3. Nanti yang saya jelaskan tadi konsep dasar SDG tentang OBD, jadi tukang lingkir antara peta
Saya mau bertanya kepada kalian, kalau misal kalian ingin membuat peta kepadatan penduduk, apakah harus dibeli? Apa? Saya tahu. Jadi kalau misal kalian ingin membuat peta kepadatan penduduk, tidak perlu memerlukan OPD karena peta tersebut bersumber dari tabel kepadatan penduduk. Tapi kalau kalian ingin membuat peta kerawanan banjir, peta kerawanan longsor, yang kalian buat harus overlay dari peta. Selanjutnya ada scoring. Dapat pemberian nilai pada objek atau area. Dan terakhir ada boundary. Di proses pembuatan poligon yang baru berdasarkan parameter tertentu. Jadi overlay itu harus menggabungkan antara peta pembuatan dan peta perkiraan cuaca. Hasilnya akan menghasilkan peta kerawanan. Di sini ada yang sudah ikut S2, maksudnya sudah masuk S2. Ada? Mungkin basket, voli. Ada yang ikut S2? Pertahanan. Lanjut Mas. Dan terakhir ada output data sistem informasi. Jadi output dari data dari sistem informasi ini hasil dari pengorahan data yang kalian buat. Jadi berbentuk peta-peta yang kalian buat. Contoh, kalian sudah masukkan tabel sebaran duduk. Jadi nanti output data yang kalian buat dan peta kepadatan penduduk wilayah. Lanjut. Nah, di sini saya menunjukkan data citra foto yang sudah saya olah. Bisa kita lihat bersama-sama. Di sini data citra foto udara, apakah memerlukan proses overlay? Karena memiliki sumber data. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Bagaimana ITS menunjukkan ya, materinya sudah saya share di Google Classroom. Materi tentang pertama sendiri pengertian peta ya, sampai sistem informasi. Apa? Ya, masuk skala. Cara penghitungan skala, cara menghitung kepitingan.
Masih ingat cara penghitungan kemiringan? Udah sekarang ini. Iya, bisa. Bisa. Kalau oleh satu perangkat kan nggak bisa. Tadi masih pertama kali ini. Kali ini gitu. Nanti materinya juga saya di sini enaknya kasih juga sama enggak? Sampai nanti kalau misal ada yang ditanyakan bisa tanya tadi kelas yang kalian berapa? Nah, kalau waktu langsung tidak kasih aja. Tidak ada. Oleh saya gini saja ya. Sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita juga mempelajari sistem informasi geografi, tata kerja, sistem informasi geografi, komponen, dan lain-lain. Terima kasih. Dalam salam kata, saya mau mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Pak. Ika Nurmalasari. Hadir Pak. Maulidina. Hadir Pak. Maidina Pritaningrum. Hadir Pak. Muhammad Bobi Afandi. Hadir, Pak. Muhammad Rafael August. Hadir, Pak. Prasetyo Agung Legowo. Ada ya. Rafriansyah Al Akbar. Hadir, Pak. Regita Maharani. Hadir Pak. Rizky Perdana. Hadir, Pak. Rosa Angelina. Hadir Pak. Ria Mardiana. Ria Mardiana. Tadi katanya belum di ACC. Apa? Gimana? Katanya tadi
belum diterima. Oh ya ya. Lanjut Sabrina Azara. Hadir, Pak. Saputra Gusti. Hadir, Pak. Sekar Octavia. Hadir, Pak. Syahrul Romadhoni. Hadir, Pak. Syahda Novria. Hadir, Pak. Tolib Hidayah. Hadir, Pak. Terima kasih untuk hari ini. Silakan materinya dipelajari karena minggu depan UTS. Ya, bila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.